Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin mendiskusikan mengenai Project Final Investment Management yang berkaitan dengan Virtual Trading Project. Yang terdiri dari anggota Clevenson, Nadia Fasya, dan Syara Rangga. Ini dia guidelines yang akan kita bahas yang terdiri dari introduction, overview company yang kita pilih, dan strategi, kemudian conclusion and recommendation dari kita. Yang pertama, kita bahas dulu background investasi. Secara umum, produk investasi itu kan bervariasi banget. Tapi secara umumnya dikategorikan menjadi dua, yaitu fixed income investment dan growth income investment. Di mana kalau fixed income itu seperti deposito. Kalau growth income investment itu emas, saham, dan lain-lain. Kemudian kalau misalkan dari kurun waktunya terbagi menjadi 3, short term, medium term, dan long term, di mana mereka memiliki tujuan berbeda-beda. Kemudian apa sih motif dan objektif dari investment ini? Nah, dalam kasus ini investasi yang dijalankan itu kita dikasih aset sebesar 10 miliar yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai tabungan di masa tua atau dana pensiun. Di mana aset ini akan dialokasikan dan investasikan melalui instrumen pasar modal atau saham. Nah, yang kita pilih yaitu Alfamart, Bank Jago, XL, BCA, dan BRI. Dan kurun waktu yang kita ambil itu investasi jangka panjang, karena kembali lagi untuk tabungan di masa tua. Ini apa aja sih company-company yang kita pilih? Jadi yang tadi udah disebutin, tujuannya kan untuk keperluan tabungan masa tua dan pensiun. Maka dari itu, kami tuh pilih perusahaan-perusahaan yang punya reputasi tinggi di industri mereka masing-masing, terus pendapatannya juga stabil, jadi bisa memberikan dividen. Nah, kemudian, selanjutnya adalah overview selected stocks dan companies. Jadi yang pertama yang akan dibahas itu ada historical price data atau data harga historis selama 5 tahun terakhir, dan yang kedua overview dari company. Jadi yang pertama itu adalah historical price dari AMRT atau sumber Alvaria Trijaya Alfamart selama 5 tahun terakhir. Jadi dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa meningkat pesat dan kini harganya di angka Rp1.220 per lembar. Kemudian yang kedua adalah saham Arto. Oke, next. Yaitu saham Arto dikenal dengan Bank Jago yang ditutup harga sebesar Rp15.525 per lembar. Artinya jika dibandingkan dengan IPO di 5 tahun yang lalu atau 2016, saham Bank Jago telah melejit hingga lebih dari 80 kali lipat. Selanjutnya adalah XL atau PT XL Axiata. Menutup harga di harga Rp3.000 per lembar di tanggal 19 Oktober tahun 2021. Selanjutnya Bank BCA atau BBCA, setelah stock split dengan rasio 1:5, harga closing di tanggal 25 Oktober tahun 2021 adalah Rp3.000. Next. Selanjutnya adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Closing price di harga Rp3.900 di tanggal 25 Oktober tahun 2021. Oke, ini adalah overview dari companies-nya. Yang pertama adalah company Alfamart. Alfamart atau salah satu jaringan distribusi retail yang terbesar di Indonesia, itu fokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul, serta mampu bersaing secara global. Alfamart itu memiliki jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia, dan umumnya menjual produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Dan kini Alfamart juga sudah membuka gerai sebanyak 100 cabang di Filipina. Kemudian untuk menjaga pertumbuhan bisnis, Alfamart mulai beroperasi dengan teknologi digital. Kini Alfamart sudah melalui tablet ataupun komputer dalam pelayanannya, serta ada aplikasi untuk diakses oleh konsumen. Dan selama pandemi, Alfamart menjadi tujuan konsumen dalam membeli kebutuhan sehari-hari, sehingga pertumbuhan basket size per konsumen juga mengalami kenaikan. Next. Selanjutnya adalah Bank Jago atau Arto, yang sebelumnya bernama Bank Artos Indonesia, bank konvensional yang berdiri di tahun 1992, kemudian bertransformasi menjadi bank digital yang dinamakan Bank Jago. IPO sejak tahun 2016, bank ini berbasis teknologi, kini menargetkan pasar retail, pelaku UMKM, dan mass market. Setelah Bank Jago dibeli sahamnya oleh Gojek,
Keduanya berkolaborasi mengeluarkan produk dan fitur Bank Jago yang kekinian, seperti ada kantong atau pockets untuk tabungan, ada kantong bersama atau tabungan bersama, ada juga membayar otomatis tagihan bulanan. Saham Bank Jago kini terus beranjak naik seiring dengan strateginya untuk terus mengembangkan produknya, baik itu memasarkan, bekerja sama dengan platform digital lainnya, dan memaksimalkan solusi layanan perbankan digital. Selanjutnya adalah XL Axiata yang kita kenal sebagai XL, salah satu provider terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa telekomunikasi, menghasilkan layanan jasa yang bermutu dan terbaik bagi pelanggan, dan terus meningkatkan pangsa pasar. Perusahaan ini mulai komersil sejak tahun 1996 dan menjadi operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang meluncurkan 4.5G. Kemudian, kini XL Axiata di Indonesia meluncurkan 5G dan menjadi operator seluler ketiga setelah Telkomsel dan Indosat Ooredoo. Dan keberadaan 5G ini membuka jalan bagi industri telekomunikasi untuk terus melakukan efisiensi, baik itu transformasi digital dan infrastruktur IoT atau Internet of Things. Selanjutnya adalah Bank BCA yang bergerak di industri perbankan, menjadi bank swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1957. Saat ini BCA memiliki 8 anak perusahaan yang bergerak dengan 6 linea, serta memiliki 4 produk yang dihasilkan BCA. Ada itu mesin ATM, tabungan, kartu debit dan kartu kredit, BCA Mobile, Klik BCA, dan lain-lain. Inovasi terkini Bank BCA itu terus mengoptimalkan Welma atau Wealth Management BCA yang fokus kepada penyimpanan dan investasi. Kini Welma itu telah diunduh sebesar 94.000 user bertransaksi terutama investasi sehingga BCA menorehkan kesuksesan lewat aplikasi tersebut. Next. Selanjutnya adalah Bank BRI. Jadi lain halnya dengan Bank BCA, Bank BRI ini adalah bank BUMN terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1895. Saat ini BRI memiliki 5 anak perusahaan dengan menawarkan beragam produk menyesuaikan target nasabahnya, yakni ada individu, korporasi, dan UMKM. Produk Bank BRI itu diantaranya ada ATM, kartu debit dan kredit, berbagai produk digital untuk nasabah UMKM, serta ada Brizi dan berbagai tabungan. Ada Simpedes, Bersama, Tabunganku, dan Junio. Strategi Bank BRI kini digitalisasi layanan bagi pelaku UMKM. Tidak hanya mempercepat proses penyaluran kredit, namun juga penerapan sistem cashless transaction untuk lebih efisien dalam perputaran uang. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai investment strategi. Jadi, strategi-strategi apa aja yang kita ambil dalam investasi ini. Nah, yang pertama, ini adalah aset alokasi kita. Kami membagi cash sebanyak 32% dari total ekuitas, dan juga membagi 5 saham pilihan kami sesuai dengan gambar yang tertera di PowerPoint ini. Nah, untuk aset alokasi ini kami tutup di tanggal 28 Oktober tahun 2021. Nah, yang pertama untuk Excel. Kenapa sih kami mengambil Excel ini sebagai pilihan kami? Secara makroekonomi kami melihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan 5G seperti yang teman saya Syarah sudah menjelaskan. Kemudian dari mikroekonominya juga perkembangan infrastruktur ini juga membantu dan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, Excel sendiri juga melakukan merger dan acquisition sebagai corporate action mereka dan akan berkolaborasi dengan Indosat dan juga Friend. Selain itu juga Excel juga bekerja sama dengan Telenor dari pihak Malaysia sebagai corporate action di internasional. Kemudian untuk BBCA, di BBCA ini kami melihat yang paling utama adalah corporate action dari stock split mereka, yaitu 1:5. Kami melihat bahwa harga yang bersahabat ini menjadi potensi untuk investasi di BBCA karena seperti yang saya sudah jelaskan juga, BBCA ini adalah bank swasta terbesar dan juga memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, menempati urutan pertama. Nah, dari corporate action ini kami melihat harga yang bersahabat ini pastinya akan memberikan peluang untuk masyarakat menginvestasikan uangnya khususnya di BBCA ini. Karena kita lihat juga performa dari BBCA ini selalu menjadi panutan atau selalu menarik perhatian dari para masyarakat di Indonesia. Selanjutnya untuk Arto atau Bank Jago, kami juga melihat ada corporate action di sekitar 3-6 bulan sebelumnya melepas 3 miliar saham baru untuk pengembangan bank digital dan kami melihat bahwa corporate action ini meraih kesuksesan yang cukup baik. Untuk dari mikro-makroekonomi juga kami melihat perkembangan bank digital, khususnya untuk Arto ini adalah satu-satunya bank digital di Indonesia yang benar-benar menerapkan teknologi yang sangat baik dibandingkan dengan bank-bank lain, bank-bank pada umumnya yang hanya menerapkan teknologi sebagai payment ataupun
bagaimana kita bertransaksi secara online melalui bank. Sedangkan Arto menciptakan ekosistem dari bank digital itu sendiri. Selain itu, award untuk Bank Arto sendiri juga meraih sebagai the best personal finance app di tahun 2021. Selanjutnya untuk BBRI juga melakukan corporate action yang sangat bisa dibilang berhasil di 1 bulan yang lalu, berhasil menarik perhatian investor asing dan saham ini akhirnya oversubscribe. Hasilnya adalah dari BBRI sendiri juga mengalami kenaikan sampai dengan sekarang masih cukup stabil. Hal ini juga didukung oleh performa dari perbankan, di mana pertumbuhan CAR-nya juga menyentuh 20%, maka dari itu kami melihat dari BRI, BCA, dan juga Arto tadi sebagai saham-saham pilihan kami. Selain itu juga dari BBRI, karena dia melakukan pengembangan holding ultramikro yang menawarkan imbal hasil yang tinggi bagi segmen pasarnya, ini juga menjadi salah satu keputusan kami dalam melakukan investasi di BBRI itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah investasi di AMRT. Kenapa sih kami mau menginvestasikan uang kami di AMRT? Karena yang pertama, dari beberapa sumber yang ada, kami melihat kolaborasi antara AMRT dengan salah satu bank digital syariah, yaitu Bank Aladin. Kalau misalnya kalian tahu juga Alfamart ini sudah mulai ada pelang-pelang dari Bank Aladin itu sendiri, karena kerjasama perusahaan bank digital ini harapannya bisa menjadi solusi layanan omnichannel yang bisa membantu masyarakat juga dalam bertransaksi di Alfamart. Selain itu juga kami melihat bahwa AMRT ini di industri retail ya, di saat yang lainnya menutup gerai atau mengalami kesulitan di saat pandemi, tetapi AMRT masih bisa beradaptasi dan juga membuka beberapa gerai baru dan melakukan ekspansi usaha. Nah, bisa dilihat juga dari sini performa AMRT di mana di saat pandemi mengalami penurunan, tetapi bisa kemudian balik untuk membuat jalur pertumbuhan dari retail di Indonesia ini cukup baik. Selanjutnya untuk portofolio performance, kita bisa lihat di sini secara keseluruhan portfolio kami mengalami Sharpe ratio di 1,3. Kami merasa bahwa portofolio ini masih tergolong aman dan juga masih bisa dibilang performanya cukup baik. Kemudian untuk Excel sendiri kita bisa melihat di sini untuk Treno rasionya dengan risk free rate yang cukup stabil dan juga dari grafik juga mengalami kenaikan dan memberikan impact positif. Untuk AMRT sendiri karena di industri retailnya juga masih mengalami tren yang kurang signifikan meningkat, jadi garis chartnya juga masih sangat monoton dan cenderung dalam tren yang sideways. Tetapi kami yakin karena kolaborasi AMRT dengan Bank Aladin tadi akan memberikan dan meningkatkan performa mereka untuk memberikan keuntungan bagi kami. Selanjutnya untuk BBRI, karena performa dari industri perbankan juga mengalami kenaikan, maka dari Treno rasionya juga tergolong cukup baik. Untuk BBCA juga, karena sama-sama perbankan, dan juga stock split yang dirasa memberikan angin segar untuk masyarakat ini, kita bisa lihat dari chartnya juga mengalami kenaikan. Untuk Arto sendiri juga mengalami kenaikan walaupun kurang signifikan dibandingkan dengan BBRI dan BBCA, tapi kami percaya bahwa Arto ini sebagai salah satu bank digital yang memberikan ekosistem bagi masyarakat juga akan memberikan imbal hasil yang baik. Nah, ini ada beberapa proof atau bukti-bukti virtual trading kami dari Stockbit. Ya, bisa dilihat di tanggal 15 Oktober kami mencoba beberapa, ada 3 saham yang match dan ada 2 saham yang reject. Ini 5 pilihan saham kami seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Syara dan Nadia juga. Kemudian tanggal 18 juga kami mencoba kembali membeli saham-saham yang memang belum berhasil kami dapatkan sebagai bukti juga. Di tanggal 19 Oktober, karena BBRI kami belum berhasil mendapatkan di hari-hari sebelumnya, akhirnya kami memutuskan untuk membelinya di tanggal 19 Oktober ini. Nah, untuk report di tanggal 21 Oktober, bisa dilihat di sini kami masih mendapatkan gain sebesar 2,008%, walaupun yang lainnya masih mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu berdampak bagi portofolio kami. Ini kami tutup di reportnya di tanggal 29 Oktober, walaupun banyak saham yang masih mengalami penurunan karena ada potensi dalam kondisi koreksi dan juga ada potensi untuk turun lebih dalam. Jadi kami memutuskan untuk menahan seberapa besar cash kita karena kami merasa masih ada peluang dan momentum yang lain untuk bisa kita manfaatkan uangnya di waktu yang akan datang. Nanti akan dijelaskan oleh Nadia lebih lanjut. Nah, di sini untuk hasilnya
kami masih mendapatkan gain 1,87% dari Bang Arto sendiri. Yang selanjutnya akan kita bahas kesimpulan apa yang kita bisa ambil. Jadi ada 4 poin kesimpulan yang kita bisa ambil. Yang pertama itu adanya perbedaan yang cukup signifikan antara return ekspektasi dari saham-saham yang kita beli. Nah, hal ini kenapa mengindikasikan kalau perbedaan antara risiko dari saham itu kami alokasikan dengan sistem diversifikasi. Yang ini kita bisa lihat presentasi return yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, saham pilihan kami itu masih ada di dalam trend sideways. Artinya mungkin adanya ketertarikan investor dari saham lain di pasar karena ada beberapa saham yang sering digadang-gadang dan dibahas oleh media. Yang ketiga, ada juga diversifikasi yang terkonsentrasi menjadikan resiko lebih minim dan untung yang didapatkan lebih maksimal. Yang terakhir, profil resiko. Semuanya kembali ke profil resiko masing-masing karena tujuan yang dijalankan juga berbeda-beda. Next. Apa sih yang kita bisa rekomendasikan untuk para investor? Yang pertama, karena masa waktu trading kita tuh udah cukup singkat, jadi kami memutuskan untuk mengalokasikan sisa dana yang kita miliki ke aset-aset instrumen saham yang lain. Contohnya bisa obligasi, SUN, emas, dan beberapa instrumen lainnya. Kemudian berdasarkan hasil analisis, instrumen si Arto ini itu memberikan return yang paling besar di portofolio kami. Jadi bisa dijadikan pertimbangan untuk investor yang ingin menabung untuk masa tua. Kemudian, investor juga bisa mempertimbangkan alternatif dalam meningkatkan porsi saham dengan pembentukan portofolio saham yang lain sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.